Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel saya Angawali Kebaya. Nah, di sini saya sedang menjahit rok semi duyung ya, teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyatukan setiap bagian roknya, potongan roknya, kemudian saya jahit. Nah, saat ini saya sedang menjahit bagian sisinya dulu. Jadi teknik pemotongan roknya itu ada pada video yang sebelumnya teman-teman. Silakan teman-teman untuk tonton video sebelumnya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, serta subscribe dan bunyikan tanda lonceng channel saya ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya seputar dunia jahit dan dunia fashion. Lanjut saya masuk ke tahap menjahit bagian resletingnya. Jadi roknya kali ini memakai resleting Jepang atau resleting invisible zipper. Jadi saya memakai ukuran yang panjang karena roknya ini berbentuk semi duyung. Jadi agak sedikit ngetat atau pas ya di bagian panggulnya. Untuk memasang resleting sendiri, kalau secara tutorialnya udah saya buat ya teman-teman pada video sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan nonton video saya dalam atau cara tentang menjahit resleting Jepang atau invisible zipper. Setelah saya menjahit resletingnya, ini sisinya udah saya jahit dan saya obras. Kemudian saya setrika dengan kampu terbuka. Ini udah saya obras ya teman-teman, udah saya satukan jadi rok. Jadi di sini tinggal memasang ban pinggang. Saya udah menyiapkan kain sepanjang lingkar pinggang dilebihkan 10 cm dengan lebar sekitar 8 cm atau 10 cm untuk kain pinggangnya ini. Nah, cara pemasangannya teman-teman bisa lihat cara saya ini, yaitu baik kain ketemu dengan baik kain. Kemudian dijahit berdasarkan ukuran atau berdasarkan raderan yang telah dibuat, batas yang dibuat. Nah, sampai ke ujung. Untuk ujung yang ini ya teman-teman dilebihkan 5 cm kainnya. Setelah itu dijahit. Nah, ini udah saya jahit ya teman-teman. Ini dilebihkan untuk letak kancing haknya. Lanjut saya di sini akan memotong bagian ban pinggang kerasnya dan karet. Jadi di sini saya memakai ban pinggang dengan lebar 2 cm dan dia ada karet kiri dan kanannya. Jadi cara mengukurnya yaitu dari ujung resleting sampai ke batas nut. Itu untuk yang pertama. Untuk rumus ban pinggang memakai karet kiri kanan ini teman-teman, saya langsung aja ukur dari ukuran atau dari kainnya, dari roknya sendiri, yaitu dari resleting sampai nut. Kemudian untuk karetnya saya ukur dari nut sampai ke batas sisi dilebihkan 3 cm ke batas sisi sampingnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini saya ukur untuk panjang karetnya. Lanjut memotong bagian ban pinggang kerasnya lagi.
dari nut depan kiri kiri ke kanan ya teman-teman. Ini untuk bagian tengahnya kain kerasnya. Lalu yang kedua, memotong bagian karetnya sama juga dari nut sampai ke sisi samping, dilebihkan 3 cm sisi samping roknya ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah dari nut sampai batas resleting, dilebihkan sekitar 5 cm atau 4 cm untuk kelebihan ban pinggangnya. Jadi tempat untuk memasang kancing haknya nanti. Nah, di sini udah ada 5 bagian ya teman-teman, masing-masing disatukan. Cara menyatukannya adalah yang pertama kain pengeras, yang kedua karet, yang ketiga kain pengeras untuk bagian tengah, yang keempat karet lagi, dan yang kelima kain keras yang ada kelebihannya. Ini saya pentulin kemudian dijahit ya teman-teman. Nah, sudah saya jahit seperti ini. Langsung saya pasang ke roknya. Cara meletakkannya adalah di atas jahitan yang tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini, di atas, pas di atas jahitannya letakkan bagian yang pertama, yaitu kain pengeras yang nanti ujungnya itu rata ya, tidak berlebih sampai ke batas nut. Nah, seperti ini dijahit kemudian teman-teman. Kemudian bagian tengahnya juga dari ujung nut depan ke sebelahnya. Jadi untuk depan rok itu ada 2 nut ya teman-teman. Jadi sepanjang nut itulah diletakkan kain kerasnya atau ukuran kain kerasnya tadi. Biasanya sih dulu di sekolah, ketika saya belajar di sekolah kejuruan, untuk memasang karet seperti ini itu ada rumusnya teman-teman. Tetapi secara saya sudah mulai mengenal dunia jahit dan banyak belajar praktek di tempat-tempat jahit. Nah, ini rumus yang saya dapatkan atau cara masang ban pinggang karet yang cepat, yang menurut saya enak ya teman-teman. Jadi saya tidak memakai rumus di sekolah, langsung aja saya ukur dari ukuran ban pinggang pada bahannya. Nah, ini saya jahit ya teman-teman, jahit sampai ke batas sambungan. Kemudian jangan lupa dimatikan. Usahakan setiap kita menjahit itu benang-benang sisanya itu selalu dirapikan atau digunting. Kalau teman-teman ingin memakai rumus atau secara hitung-hitungan sih itu nggak masalah kalau memasang resleting seperti ini. Yang penting yang mana teman-teman bisa menangkap atau mengingat setiap proses atau teknik jahit, yang mana supaya memudahkan teman-teman dalam menjahit. Artinya jahitan teman-teman itu pastinya akan rapi dan enak dipakai. Sudah saya jahit, kemudian saya akan menjahit bagian ujung dari ban pinggangnya ini. Caranya saya lipat 2 seperti ini kain dari ban pinggangnya, kain satinnya saya lipat 2. Karena ini kain satin, usahakan dulu dirapikan dengan cara menyematkan pentul agar
tidak terjadi pengulangan dalam menjahit, atau istilahnya tidak terjadi dedel ya teman-teman. Karena ini berlebih ban pinggangnya, jadi saya akan potong sedikit sih nanti ujungnya itu. Nah, dijahit untuk bagian resleting yang ujungnya yang pertama ini dijahit pas ya teman-teman, sesuai dengan arah resletingnya, lurus, tidak bersisa. Kemudian dirapikan. Seperti ini, lalu dibalik ya teman-teman. Nah, begini hasil jadinya. Kalau kira-kira terlalu banyak kampuhnya, teman-teman boleh mengurangi sedikit kampuhnya. Nah, di sini saya rasa untuk ban pinggang yang saya potong ini terlalu lebar, jadi 8 cm aja sih bisa, tetapi kalau dia memakai ban pinggang yang ukurannya lebarnya 3 cm, itu harus memakai kainnya 10 cm ya teman-teman. Tetapi karena pada kali ini saya memakai kain pengerasnya dan karetnya itu 2 cm lebarnya, jadi ban pinggangnya ini kainnya sedikit berlebih, sehingga saya gunting supaya tidak terlalu tebal. Ini saya jahit di atas kainnya ya teman-teman, di atas faridnya. Farid itu adalah batas antara sambungan jahitan. Nah, saya jahit seperti ini ke atas, lalu dimatikan ya teman-teman sampai batas sambungan karetnya. Lanjut ke bagian tengahnya, kain kerasnya. Jadi di step pertama ini, ketika sudah dipasang ban pinggangnya ke rok, step penyelesaiannya itu saya menjahit bagian kain kerasnya dulu, lalu kedua saya menjahit bagian karetnya. Nah, seperti ini saya lipat juga teman-teman. Sama, ini juga berlebih, jadi saya akan mengguntingnya nanti sampai ke ujung ya teman-teman. Nah, teman-teman, seperti ini dilipat, dirapikan lagi. Usahakan sisa dari lipatannya itu sedikit saja, tidak terlalu banyak, dan usahakan dari setiap sisa lipatannya itu rapi dan rata ya teman-teman. Jadi dia tidak ada yang besar sebelah atau tidak ada yang tidak kejahit nanti kainnya. Kalau kain untuk memasang ban pinggangnya ini tidak ini ya, tidak cukup ya teman-teman. Ini saya menyambung bahan untuk kain ban pinggangnya ini karena tidak cukup. Kalau tidak ada sisa kainnya lagi, teman-teman bisa menyambungnya dari sisa hasil potongan bahan yang ada. Tetapi kalau cukup, baiknya memakai kain yang lebar panjangnya utuh. Nah, ini sudah saya pentulin, kemudian saya jahit. Nah, saya jahit dulu lurus ke atas, dari atas ke bawah. Kemudian saya sampingkan, jahit sampingnya di atas seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini dia. Nah, yang terakhir ini menjahit ujungnya. Bagian yang ini akan saya lebihkan sekitar 2 cm atau 3 cm ujungnya teman-teman. Jadi dia beda dengan
bagian yang pertama, ujung yang pertama resleting tadi, ini akan menjadi tempat atau dipasangnya kancing hak yang tempat ininya teman-teman, buka tempat anaknya kalau istilahnya. Kalau kancing haknya itu kan ada yang kecil dan ada yang besar, jadi biasanya istilah saya itu anak kancing hak gitu teman-teman. Tempat pengaitnya. Dijahit 2 kali atau sampai 3 kali lurus teman-teman. Lanjut, setelah dijahit dibalik seperti ini ya teman-teman. Saya balik. Jangan lupa juga digunting atau dikecilin kampuhnya supaya dia rapi. Kemudian dilipat lagi seperti yang tadi, dilipat kecil, dilipat ke dalam. Saya gunting lagi sisa kainnya. Kemudian dijahit seperti yang tadi. Nah, seperti ini teman-teman, jangan lupa dimatikan. Setelah dijahit ban pinggang pengerasnya, nah ini udah dijahit ya. Tahap selanjutnya akan saya jahit karetnya. Nah, jangan lupa karetnya itu dimasukin ke dalam. Jadi dia di dalam kampuh ya teman-teman, di dalam sisa jahitan. Nah, seperti ini dilipat. Usahakan ketika menjahit karetnya, kainnya itu tidak terjahit ke karet ya teman-teman. Jadi karetnya itu usahakan tidak terjahit. Kalaupun terjahit, usahakan ketika menarik karetnya itu sama, seimbang gitu. Jadi tidak ada yang berat sebelah atau tidak ada yang sedikit gitu. Ada yang sedikit, ada yang banyak gitu karetnya. Jadi di sini saya tekniknya ketika saya lipat, saya menjahit pas di bagian paritnya, sambungan kainnya ini, dengan saya pastikan karetnya itu tidak terjahit, sehingga ketika dilipat lalu ditarik sambil dijahit, karetnya ngikut, tidak ini ya, tidak terjahit. Ini saya rapikan, saya lihat dulu di belakang sambil saya lipat. Kalau teman-teman yang pemula untuk menjahit seperti ini sih mungkin sedikit susah atau payah, tetapi kalau teman-teman sudah biasa dan mencoba mengulang-ulang dalam menjahit seperti ini, mudah-mudahan teman-teman akan lancar dan akan rapi serta terbiasa ketika menjahit karet seperti ini.
Pastikan untuk di dalamnya itu lipatannya itu rata ya teman-teman, benar-benar rata sehingga tidak ada yang besar sebelah atau kecil sebelah. Dan usahakan kalau kita menjahit itu luar dan dalam jahitannya itu rapi ya teman-teman. Jadi enak dipakai, apalagi kalau kita sudah menerima tempahan, supaya pelanggannya itu tidak lari dan nyaman menjahit sama kita. Nah, seperti ini hasil jadinya ketika udah saya jahit. Lanjut saya akan menjahit untuk bagian tengah karetnya. Biasanya di sini saya menjahit bagian tengahnya juga supaya lebih cantik kerutannya. Nah, sambil dijahit sambil ditarik menggunakan kedua tangan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Lanjut karet yang sebelahnya lagi, satunya lagi. Dulu awal-awal saya belajar menjahit sih saya sedikit susah juga dan sedikit bingung teknik dalam menjahit karet ini. Sebelum saya mendapatkan teknik yang cepat dan rapi, pastinya kita boleh cepat tetapi asalkan rapi juga ya teman-teman. Jadi kualitas jahitan kita itu tetap terjaga. Nah, ini udah selesai teman-teman untuk pemasangan karet ban pinggangnya dengan memakai teknik seperti ini, memakai karet samping. Jadi fungsi dari memakai karet samping ini adalah supaya ketika si pemakai pakaiannya ini atau roknya ini naik berat badannya atau turun berat badannya tidak masalah, tidak perlu dibongkar lagi untuk roknya. Jadi dia elastis ya teman-teman, mengikuti ukuran. Nah, setelah menjahit ban pinggangnya, di sini saya masuk ke tahap penyelesaian akhir dari roknya ini, yaitu mengkelim atau mengesum bagian bawahnya. Di sini saya memakai teknik obras lalu sum. Jadi teman-teman pada video sebelumnya itu saya kan sudah membuat video tentang teknik penyelesaian busana. Ada 4 teknik atau 4 cara yang saya ajarkan kemarin. Jadi ini adalah salah satu tekniknya. Biasanya untuk pakaian butik atau pakaian tempahan atau pakaian custom, untuk penyelesaian busananya itu baik blus, rok ataupun gamis, biasanya sih kalau dulu saya bekerja itu selalu diobras selalu disum. Jadi beda ya dengan hasil jahitan dari konveksi atau dari pabrik, itu biasanya hasil jahitannya itu penyelesaian busanya itu selalu dijahit. Nah, kalau untuk pakaian tempahan atau butik itu cara penyelesaiannya itu dilipat lalu disum. Jadi di sini teman-teman udah saya sum dengan menggunakan 2 helai benang, memakai jarum tangan. Di sini saya memakai teknik sum silang ya teman-teman. Usahakan ketika mengesum untuk penyelesaian akhir busana ini, hasil sumannya itu tidak tampak di balik atau di balik kain. Jadi caranya itu diambil sedikit saja dari serat benangnya ketika mengesum, asalkan dia terikat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini udah saya sum sekelilingnya. Kemudian untuk pengecekan akhir sebelum di fitting atau sebelum diambil oleh orang customernya, usahakan baju yang kita jahit ini kita cek dulu, cek akhir, cek fitting.
apakah sudah benar atau sesuai dengan permintaan atau model. Nah, di sini saya memasang kancing hak. Saya memakai kancing hak seperti ini. Ada yang kecil dan ada yang besar. Ini untuk pengaitnya saya letakkan di ujung resleting yang ada sisanya. Saya letakkan di ujung resleting yang ada sisanya ya teman-teman. Ini kancing hak atau anaknya. Sedangkan untuk pengaitnya, yang induknya yang besarnya itu akan diletakkan pada bagian ujung resleting satunya lagi. Usahakan di sini untuk benangnya tidak ini ya, tidak nampak. Jadi dia rapi. Ini saya sedang menjahit bagian yang satunya lagi, bagian induknya atau bagian kepalanya, kancing haknya. Nah, seperti ini ya teman-teman saya menjahitnya. Dan usahakan juga jangan sampai tembus ke atas atau ke baik kainnya. Sudah selesai teman-teman. Nah, seperti ini hasil jadinya ya.